Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Akbar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas basis data, yaitu menjelaskan 4 materi. Yang pertama, penggunaan variabel pada PLSQL. Yang kedua, penggunaan tipe data pada PLSQL. Yang ketiga, conditional control, if dan case. Dan yang keempat, basic loop atau perulangan. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu penggunaan variabel pada PLSQL. Pada PLSQL, sebuah variabel yang mana tempat kita menyimpan nilai tertentu dan diletak pada memori untuk sementara waktu, dan nilai atau value yang bisa diubah. Value dapat diubah melalui program yang dikerjakan atau saat dieksekusi. Penggunaan variabel biasanya dengan cara mendeklarasikan di bagian blok deklarasi pada PLSQL. Cara kita mendeklarasikannya itu kita masukkan nama variabel, masukkan data tipenya. Di sini data tipenya itu ada not null. Terus kita masukkan value-nya atau nilainya. Mungkin di sini bisa kita contohkan. Kita contohkan declare total sales, data tipe datanya di sini number, sini ada 15 dan 10 dan 2, maaf. Selanjutnya credit limit sama tipe data number, yaitu ada 10 dan 0. Lanjut contact ini tipe data di sini varchar 2 dengan nilai 255. Oke, begin null n. Oke, langsung saja kita coba sini SQL plus nama, serah ya, kita masukkan username apa. Di sini saya masukkan Bagas. Langsung saja kita coba set server output on. Di sini masukkan index, kita panggil sesuai namanya index.sql. Nah, ini sudah bisa. Pada contoh di atas kita mendeklarasikan variabel dengan cara menuliskan sintak declare di paling atas program. Setelah itu kita dapat memasukkan nilai variabel yang kita inginkan. Kita dapat lihat pada contoh di atas, kita membuat sebuah nama variabel dengan nama total sales. Ini total sales. Lalu diikuti dengan tipe data yang digunakan. Dapat dilihat di sana kita masukkan tipe data number. Untuk tipe data bebas diisi maksimum nilai yang dapat ditampung. Oke, selanjutnya di dalam kita akan membahas default nilai atau values. Di dalam PLSQL kita dapat men-set atau mengatur nilai default atau nilai tetap pada variabel waktu kita mendeklarasikannya. Untuk mengatur kita dapat menggunakan operator penugasan atau simbol titik 2 sama dengan, atau menggunakan kata kunci keywordnya. Nah, di sini ada contohnya lagi. Ini kita copy aja ya. Nah, kita panggil sini error ya. Maaf, ada kesalahan. Jadi tanda petiknya dibuat 2 ya, jadi error ya. Coba
Kita coba lagi. Nah, sudah bisa. Sini contohnya penjelasan variabelnya, yaitu tipe datanya varchar, dan kita masukkan variabel atau value-nya itu television. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai not null. Jika kita memaksakan untuk memberi batas pada suatu value, maka sebuah variabel tidak dapat menerima nilai nol. Selain itu, variabel yang dideklarasikan dengan not null harus diinisialisasikan dengan nilai not null. Nah, di sini kita contohkan lagi, kita copy saja. Kita coba panggil index, oh salah, sorry, add index.sql. Kita coba. Nah, di sini error karena di sini kita disuruh untuk memasukkan variabel. Di sini tipe datanya varchar dan not null, tapi di sini kita tidak memasukkan value-nya. Di sini kan shape, tapi di sini kita tidak masukkan, makanya dia error. Mungkin kita coba dengan variabel assignment. Assignment adalah cara kita memasukkan nilai baru pada sebuah variabel. Dalam artian kita memberikan atau menyisipkan value. Nah, di sini kita coba lagi ya. Di sini sudah kita masukkan itu value-nya red dan blue. Oke, kita coba ya. Nah, di situ maka akan menghasilkan output blue. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi kedua, yaitu penggunaan tipe data pada PLSQL. Setiap bahasa pemrograman pasti memiliki basic tipe data, lebih kurang hampir mirip. Begitu juga di dalam bahasa PLSQL. Setiap nilai atau value dalam PLSQL memiliki tipe data yang menentukan format penyimpanan nilai yang valid. Dalam PLSQL memiliki dua jenis tipe data. Yang pertama itu adalah tipe data skalar. Nah, tipe data skalar ini adalah tipe data yang menyimpan nilai tunggal seperti number, boolean, char, dan datetime. Yang kedua itu ada tipe data komposit. Tipe data komposit adalah tipe data yang menyimpan beberapa value di dalamnya seperti record, collection, array, dan lain-lain. Nah, di sini ada tipe data numerik. Tipe data numerik itu tipe data yang mewakili bilangan real, bilangan bulat, floating point, atau bilangan desimal. Sini ada subtypes-nya, ada natural, naturalin, positif, positivin, scientific, dan simple integer. Selanjutnya itu ada tipe data boolean. Tipe data boolean adalah sebuah tipe data skalar yang memiliki tiga nilai di dalamnya, tergantung pada statement yang diberikan, yaitu ada true, false, dan null. Biasanya tipe data boolean digunakan pada control flow, if statement, case, loop, for, while, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada tipe data karakter. Tipe data karakter ini adalah tipe data yang mempresentasikan nilai alfanumerik. Ada beberapa karakter yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada char, varchar 2, long, dan raw. Selanjutnya itu ada tipe data datetime. Tipe data datetime ini adalah tipe data yang mempresentasikan tanggal, waktu, maupun zona waktu, serta interval waktu tertentu. Nah, contoh dari bentuk tipe data datetime itu ada date, time step, zone, dan time step with zone. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu conditional control, if dan case. If statements memungkinkan kita untuk mengeksekusi atau melewatkan urutan pernyataan dan sesuai dengan kondisi yang dibuat. Ada beberapa if statement dalam PLSQL. Yang pertama if then else, if then else if. Nah, di sini ada contoh if condition then statements and if. Contoh logika penggunaan if statement. Pada if di sini kita atau mungkin kita pada if statement akan menghasilkan nilai boolean yang telah kita pelajari tadinya. Jika kondisi terpenuhi maka bernilai true.
Jika kondisi tidak terpenuhi, maka bernilai boolean false. Kita coba ya. Coba aja mungkin biar paham. Get index.sql. Nah, sini ada kita buat value-nya itu sales revenue is greater than 100.000 gitu. Nah, mungkin kita lanjut ke contoh penggunaan if then else statement yang selanjutnya. Kita copy lagi waktu. Mungkin kita panggil lagi ya add index.sql. Nah, sudah bisa karena kita masukkan angka and sales number-nya 300.000, ada angka 10.2. Sini dia sudah ada contoh dari penggunaan if then else statement. Selanjutnya contoh penggunaan if then else if statement. Kita coba aja lagi ya. Kita coba lagi. Kita panggil index.sql. Oke, salah, sorry. Kita panggil index.sql. Lupa add-nya ya. Nah, sudah bisa. Selanjutnya itu ada case statements. Case statements memilih satu pernyataan untuk dieksekusi dari banyak urutan yang ada. Pernyataan case memiliki dua jenis clause. Yang pertama simple case statement, yang kedua search case statement. Nah, pada clause case di atas sudah mendukung clause else secara opsional. Nah, di sini mungkin di sini ada case selector, terus ada when selector value 1 dan statement 1, when selector value 1 dan statement 2, else statement and case. Mungkin kita coba aja ya. Kita panggil. Nah, karena ini sebenarnya contoh kan, jadi karena contoh kita jadi dia mungkin karena tidak sesuai, kayaknya dia error. Kita jelaskan aja. Di sini ada selektor. Selektor adalah ekspresi yang dievaluasi sekali saja. Nah, hasil dari evaluasi adalah memilih salah satu dari beberapa alternatif case. Selanjutnya ada when. When itu adalah ketika suatu nilai when akan dieksekusi secara berurutan. Dan yang ketiga, else. Else itu adalah jika kita tidak ada nilai dalam clause where yang cocok dengan nilai dalam clause case, maka urutan pernyataan dalam clause else dijalankan. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang basic loop atau perulangan. Dan sini di layar bisa kita lihat, sini ada label loop, statements, end loop, loop label. Nah, ini tuh merupakan basic dari struktur perulangan atau loop, termasuk di dalamnya for loop, while, dan loop. Pernyataan loop mengeksekusi pernyataan di dalam strukturnya dan mengembalikan kontrol ke bagian atas loop. Jadi ketika looping telah sampai ke kontrol paling akhir, maka jika ada kondisi lain yang terpenuhi untuk dilakukannya loop, maka loop akan dimulai lagi dari nilai terakhir yang di loop. Nah, biasanya dalam satu kali loop ada minimal satu perintah exit untuk mengakhiri eksekusi perintah loop. Jika tidak, looping akan terus melakukan perulangan tanpa batas. Nah, ini mungkin di sini sudah ada ya. Nah, mungkin kita coba lagi. Kita coba codingannya. Kita copy aja. Kita copy dan kita coba panggil.
Nah, sini sudah ada outputnya inside loop 1, inside loopnya 1, inside loopnya 2, inside loop 3, dan after loopnya 4. Nah, karena tadi makanya dia biasanya dalam satu kali loop ada minimal perintah exit untuk mengakhiri eksekusi perintah loop. Jika tidak, ya dia akan melakukan looping atau perulangan tanpa batas. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya masih dalam proses belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Untuk disclaimer mungkin kenapa di sini saya tidak mendemokan karena saya sudah menyiapkan materinya dulu, saya pindahkan ke sini baru saya coba demokan. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.